Jadi prakteknya seperti apa sih memperlambat tempo atau slowing down ya Bapak dan Ibu? Pertama dan utama, seperti yang tadi saya sudah berkali-kali katakan, kita orang tua tenang dulu. Tenang dan pastikan emosi kita terkontrol dan pastikan kita tidak cemas saat kita sedang berhadapan dengan anak kita. Ingat, kepanikan ataupun ketenangan kita akan menular pada anak kita. Jadi, entah kita lagi tenang atau entah kita lagi panik, anak kita akan tertular, akan mengikuti kondisi emosi kita. Kedua, jangan terpancing perilaku anak Anda yang Anda anggap perilakunya negatif. Misalnya, kalau anak kita ini ada gerakan berulang atau flapping, atau dia suka mengeluarkan suara-suara yang buat Anda tuh sangat mengganggu ya pada anak-anak autis. Itu mereka kadang-kadang mengeluarkan kata-kata atau suara yang buat Anda itu, aduh, pas Anda denger tuh langsung Anda tuh emosi gitu loh. Karena Anda menganggap, aduh ini anak saya nggak normal nih gitu, mengeluarkan suara-suara seperti itu. Atau saat dia lagi flapping gitu, Anda menganggap, ini kenapa sih kok jadi kayak anak yang aneh begini gitu. Akhirnya Anda jadi stop, diam, duduk gitu ya. Stop tangannya. Nah itu namanya Anda itu terpancing. Anda reaktif. Anak Anda marah-marah, terus emosi untuk supaya mendapatkan keinginannya. Terus Anda terpancing. Anda ikutan emosi. Itu namanya Anda reaktif. Artinya Anda belum slow down. Anda harus belajar dalam kondisi apapun, saat anak Anda melakukan perilaku apapun, Anda harus belajar tetap tenang. Jangan terpancing, jangan emosi. Saya tahu ini sulit, tapi kita harus belajar. Kemudian ketiga, bertindaklah peka dan penuh pertimbangan. Jadi kalau melatih anak itu, kita jangan gasrak-gusruk, buru-buru. Yang penting saya latih gitu loh. Baca! Atau ini huruf apa gitu ya. Kita nggak lihat anak kita lagi seneng, anak kita lagi sebel, anak kita lagi mungkin kepanasan, atau mungkin dia lagi belum selesai melakukan kegiatan yang lain. Jangan, peka dan penuh pertimbangan di sini maksudnya kalau saya latih dengan cara begini, kira-kira dia nangkep nggak ya? Itu namanya penuh pertimbangan. Jadi bukan dari sudut pandang saya saja sebagai orang tua, tapi saya belajar memahami sudut pandang anak saya. Kalau saya ngomongnya dengan kalimat yang panjang-panjang, ayo kamu harus makan, habiskan secepatnya. Itu dia ngerti nggak ya? Atau mungkin kalimat saya tuh harus cukup pendek saja, supaya dia nggak bingung maksud saya. Itu namanya penuh pertimbangan. Jadi yang ketiga, poin ketiga, untuk bisa slowing down, untuk bisa memperlambat kecepatan kita perlu melatih diri kita peka. Peka terhadap level kemampuan anak dan terhadap kondisi emosinya. Ya, jangan anak kita itu lagi bete, lagi sebel, terus kita terus aja kita latih, kita nggak peduli dia seneng atau sebel gitu ya. Jangan. Jadilah orang tua yang peka dan penuh pertimbangan. Poin yang keempat, bila diperlukan, berikan jeda atau pause setiap kali Anda bicara atau berkomunikasi dengan anak Anda, supaya mereka ada waktu untuk memproses informasi, terutama pada anak-anak yang mengalami kondisi perkembangan tertentu ya. Cara mereka memproses informasi itu tidak sama dengan anak-anak lain yang kita bilang neurotypical, yang tidak ada masalah ya dalam memproses informasinya. Ada anak-anak yang autis atau ADHD itu yang dia butuh waktu cukup lama untuk memproses perintah atau untuk memahami apa yang kita katakan pada dia. Mungkin kalau anak lain itu bisa langsung ngerti gitu ya. Bahkan kita belum ngomong, kita baru nunjuk, mungkin kalau anak lain itu bisa langsung paham. Tapi
pada anak-anak autis, ADHD, atau Down syndrome, itu mungkin kita perlu memberikan jeda atau pause. Jadi misalnya kita bilang, ayo diikat tali sepatunya. Mungkin kita nggak sabaran ya, pengennya dia cepat-cepat mengerjakan. Tapi pada anak-anak yang memang ada kondisi perkembangan tertentu, mungkin setelah Anda bicara itu Anda harus diem cukup lama. Mungkin 5 detik, 10 detik, ya 30 detik. Tunggu aja, kenali berapa lama anak kita bisa memproses informasi, bisa memahami informasi atau instruksi yang kita berikan. Jangan dikejar-kejar, jangan diburu-buru ya. Jadi gunakan jeda atau pause. Maksudnya ketika kita bicara, diem aja dulu. Misalnya kita ajak dia ngobrol ya, kita bilang, wah bunganya bagus, warnanya indah. Terus kita diem tuh, kita diem aja. Kita tunggu dia memberikan respon. Mungkin kalau anak lain bisa, oh iya ya Ma, bagus ya. Tapi kalau pada anak kita yang ada kondisi perkembangan tertentu, mungkin mereka masih belum tahu cara meresponnya atau mereka butuh waktu lebih lama untuk finding the right words atau finding how to respond, bagaimana merespon dan memberikan jawaban yang tepat gitu ya. Jadi berikan jeda atau pause.